Para hadirin jamaah Majelis Taklim Khair yang dirahmati Allah, tausiah akan dibawakan oleh Muhammad Raihan dari Pesantren Bogor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad bil lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyyati min niyyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqi nur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah qad fazal muttaqun. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bersolawat kepada umatnya yang mulia, yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang bisa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Semoga kita dijadikan sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Majelis Taklim Khair yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa agung perkumpulan kita ini. Di pagi hari kita dapat memandang wajah guru kita, memandang wajah orang soleh, memandang wajah orang alim, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa melihat wajah orang alim nazrotan, sekali pandangan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat yang memintakan ampun bagi orang tersebut hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau dijuluki oleh para ulama sebagai Qutbul Mahabbah. Pemimpinnya orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tingginya cinta Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergambarkan di dalam syair beliau. Beliau berkata, ya kadu min syiddatis wa kifu adiyatir ilal habibilladzi hubbuh sakan fidomir. Hampir-hampir hatiku ini terbang karena cintaku kepada Al-Habib Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah lama terpendam di dalam hati. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi karena memuncaknya cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengarang maulid yang kita baca ini secara irtijalan, tidak memakai mikir. Beliau langsung mendiktekannya dan itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kitab Fuyudatul Bahril Mali dikatakan kata-kata di dalam Maulid Simtuduror tidak ada yang menyerupainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dikatakan di dalam maulidnya, wa huwal abu syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bapak yang syafi. Apa itu syafi? Di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, salah satu kitab yang menerangkan tata bahasa Arab, syafi adalah wazan mubalaghah yang artinya berlebih-lebihan. Diartikan
Rasulullah SAW sangat kasih sayang, dan rohim adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat penyayang bil yatimi wal armala, kepada anak yatim dan kepada para janda. Ini salah satu kata-kata yang indah di dalam Maulid Simtuduror. Diceritakan ketika Rasulullah SAW keluar akan melaksanakan sholat Id, beliau melihat ada beberapa anak yang sedang bermain dengan riang gembira. Namun beliau melihat satu anak yang sedang duduk menangis. Kemudian beliau SAW mendatangi anak tersebut dan berkata kepada anak tersebut, "Ayuhasobi malaka tabki." Wahai anak, mengapa kamu menangis? Mengapa kau tidak bermain dengan anak-anak yang lain? Kemudian anak tersebut menjawab, tetapi ia belum mengetahui bahwa yang bertanya adalah Rasulullah SAW. "Wahai Tuhan, ayahku wafat ketika perang bersama Rasulullah SAW. Ibuku menikah lagi. Sekarang aku sendirian. Aku tidak memiliki siapa-siapa. Aku kelaparan. Aku tidak memiliki baju." Oleh karena ketika Rasulullah SAW mendengar bagaimana jawaban anak tersebut, Rasulullah SAW menangis karena beliau merasakan bagaimana rasa sedihnya anak tersebut. Rasulullah SAW berkata kepada anak tersebut, "Amma tardo an akuna laka aban, wa Isatu umman, wa Fatimatu ukhtan, wa Aliun amman, wa Hasan wal Husain ikhwatan." Wahai anak, apakah kau rela aku sebagai bapakmu, dan Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi kakak perempuanmu, Sayyidina Ali menjadi pamanmu, dan Hasan Husain menjadi saudara-saudaramu? Kemudian anak tersebut menjawab, "Bagaimana aku tidak ridho ya Rasulullah." Anak tersebut kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW ke rumah dan menyuruh Sayyidah Aisyah untuk memandikannya, memberinya ia pakaian yang baru, memberinya ia makan sehingga ia kenyang, dan bermain bersama anak-anak yang lain dengan riang gembira. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada anak yatim. Semoga dengan mauidhah ini, dengan perkumpulan ini, menambahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, menambahkan cinta kita kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan tidak lupa kita doakan untuk guru kita. Semoga beliau cepat disempurnakan kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang sedang berulang tahun, semoga umurnya dipanjangkan dalam sehat, dalam taat, hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal yang tidak diazab, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat dan diakhiri usia kita husnul khatimah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Muhammad Raihan, bagus. Insya Allah.